Perkenalkan, nama saya Sunarto Negoro dari kelas DMJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan case study yang telah saya buat untuk modul 9. Pada modul 9 membahas mengenai topik network automation menggunakan tools Ansible. Ansible sendiri merupakan salah satu tools yang digunakan untuk network automation, yang dimana automation framework sederhana dan merupakan inti yang penting untuk mencari solusi bagi network DevOps baru. Ansible digunakan untuk mengotomatisasikan konfigurasi server dan memberikan dukungan asli untuk infrastruktur jaringan lama dan terbuka yang merupakan open source project yang dibangun oleh komunitas. Untuk mengkonfigurasikan server secara otomatis, Ansible menggunakan playbook yang merupakan unit script yang diurutkan dengan format YAML dengan menentukan bagaimana server harus bekerja dan berperilaku melalui alat otomatisasi Ansible yang telah dituliskan dalam format YAML tersebut. Langsung saja pindah ke nomor 1. Jadi di sini diperintahkan untuk pindah ke folder etc Ansible. Di sini saya sudah masuk ke folder etc Ansible dengan menggunakan command ls -l --etc --Ansible dengan mendapatkan hasil file ansible.cfg dan host. Masuk ke nomor 2, diperintahkan untuk mengedit ansible.cfg yang terdapat pada folder sebelumnya, yaitu --etc --Ansible menggunakan editor text yang ada pada Ubuntu. Di sini terlihat screenshot yang telah saya lakukan. Ini merupakan file ansible.cfg yang terdapat pada Ubuntu. Selanjutnya, cari host key checking sama dengan false, lalu hapus tanda pagar di depannya. Terlihat yang tulisan warna putih ini, saya berarti sudah menghapus pagar di depannya, makanya warnanya sudah putih. Selanjutnya, pindah ke nomor 3. Jadi di sini diperintahkan saya untuk menggunakan router yang telah disediakan oleh Cisco, ada Cisco DevNet. Di sini saya sudah buka linknya. Jadi ini link untuk Cisco DevNet-nya. Terus detail akses dari router tersebut, yaitu yang ini, akses detail. Jadi untuk percobaan ini hanya akan menggunakan satu router saja. Masuk ke nomor 4, kita akan mengedit file host yang terdapat pada folder tersebut dan menambahkan tulisan paling bawah dengan detail yang terdapat pada nomor 3, yaitu yang seperti ini. Jadi saya sudah tambahkan pada file saya seperti yang diperintahkan. Setelah sudah menambahkan perintah tersebut, masuk nomor 5, saya melakukan check ping untuk ke router menggunakan command ansible routers mping. Di sini telah saya screenshot command yang saya berikan pada folder etc Ansible, yaitu Ansible routers mping, dan mendapatkan hasil sukses dengan deskripsi Ansible facts, chain, dan pin. Jadi dapat lihat dari hasil tersebut bahwa command tersebut digunakan untuk mengetes apakah router yang telah saya hubungkan sebelumnya pada DevNet Sandbox dengan Ansible host
telah terkoneksi apa tidak. Dan hasil yang saya dapatkan yaitu telah terhubung. Masuk ke nomor 6. Diperintahkan untuk melakukan command untuk memberikan informasi IP yang ada pada router tersebut dengan menggunakan command Ansible routers mios command strip a command show IP. Jadi di sini saya sudah screenshot hasil yang saya lakukan dengan menggunakan command tersebut pada folder etc Ansible. Hasil yang diperoleh yaitu sukses dengan deskripsi, ada IP interface-nya, dan juga deskripsi lainnya. Jadi terlihat pada hasil tersebut, command ini digunakan untuk melihat interface yang terdapat pada router Ansible yang telah saya hubungkan. Terlihat pada hasil yang ini bahwa ada satu interface yang telah terasing, yaitu dengan IP address 10.10.20.48 dan statusnya udah nyala atau up. Masuk ke nomor 7. Sekarang telah diperintahkan untuk membuat file playbook pertama dengan format penamaan first playbook underscore nama saya sendiri yaitu suryatonegoro.yml, yaitu format filenya itu YML karena kita menggunakan Ansible, dan diperintahkan untuk mengedit file sesuai dengan screenshot yang tersedia di sini. Jadi singkat cerita, saya sudah membuat file penamaan first playbook ini dan masuk ke nomor 8. Setelah saya save, terus keluar dari foldernya, saya melakukan command pada folder etc Ansible playbook first playbook nama saya sendiri suryatonegoro.yml, yang mana yang telah saya konfigurasikan sebelumnya sesuai dengan nomor 7. Jadi diperoleh hasil sukses dengan adanya OK respon dari router yang telah saya konfigurasikan, yaitu iosxe.mgmt.cisco.com, dan juga mendapatkan respon sebagai berikut. Adanya message hostname dengan OS-nya. Jadi di sini dapat recapnya, terdapat 2 respon OK. Jadi dari hasil yang telah saya peroleh, command ini digunakan untuk menjalankan file YML yang telah saya buat sebelumnya pada nomor 7 pada tools Ansible di Ubuntu. Terlihat juga pada hasil command mendapatkan respon yang baik dari iosxe.mgmt.cisco.com, yang mana merupakan router yang saya konfigurasikan, dalam berbentuk pesan message yang berarti file YML tersebut telah berhasil dikonfigurasikan. Masuk ke nomor 9. Jadi diperintahkan untuk sekarang ini membuat playbook kedua dengan format penamaan second playbook underscore nama saya suryatonegoro.yml, dan akan play name playbook kedua tanpa nama kurung. Jadi diperintahkan untuk mengedit file tersebut dengan membuat teks yang dapat merubah hostname dari router tersebut dengan hostname nama saya sendiri dan npm saya sendiri. Selain itu, buat teks yang dapat memberikan output tentang perubahan yang telah dilakukan. Ini SS yang hasil yang telah saya konfigurasikan pada file playbook kedua, yaitu second playbook underscore suryatonegoro.yml. Bisa dilihat di atasnya ini. Yang berbeda dari nomor 7 sebelumnya, yang merupakan first playbook suryatonegoro.yml, itu terdapat update new hostnya. Jadi di sini adanya iOS system dengan hostname yang baru, yaitu suryatonegoro nama saya sendiri underscore npm saya sendiri 1806/2001-22. Setelah sudah di-update, akan di-display hostname-nya
sesuai dengan hostname itu Ansible net hostname yang di atas ini dengan OS-nya yang ini. Setelah sudah membuat teks di file playbook kedua, di save dan keluar dari folder sebelumnya. Masuk ke nomor 10, gunakan command Ansible playbook, nama file yang telah saya buat untuk mencobanya. Di sini saya sudah coba dan ini screenshot hasilnya. Terlihat saya menggunakan command-nya pada file yang sama yaitu Ansible dan mendapatkan hasil respon. Pertama itu ada change dari router yang telah saya konfigurasikan. Yang kedua ada respon OK dari router tersebut juga. Dan yang terakhir pesan yang telah diekspektasikan, yang mana diperoleh dari router tersebut juga dengan pesan message hostname-nya, nama saya, npm saya, Suratanegoro _1806 200122 dan OS-nya. Di sini dapat dilihat recap juga pesannya dari router ada 3 OK dan 1 change. Terus ini terlihat pada hasil command tersebut analisanya untuk menjalankan task file .yml sebelumnya yaitu pada nomor 9 berhasil dilakukan, dimana hasilnya sesuai ekspektasi yaitu terhubung dengan router, terus sesuai dengan expected output juga pada perintahnya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terhubung dengan router pada Ansible host router yang telah dikonfigurasikan yaitu ios.xcmgmt.cisco.com dengan mendapatkan respon positif yaitu message hostname, nama saya dan npm saya yaitu Suratanegoro _1806 200122. Mungkin sekian dari penjelasan case tadi yang telah saya buat pada modul 9. Sekian, terima kasih.